Kebijakan Trump, salah satunya tentang pernyataan bahwa Amerika hanya mengenal laki-laki dan perempuan, tidak lagi bicara tentang gender dalam kata LGBT di luar laki dan perempuan tersebut, seks laki-laki dan perempuan. Itu mendapat kritik dari pendeta di tempat Trump beribadah. Dan pernyataannya mengatakan bahwa itu membuat resah, ya, membuat kesedihan bagi orang-orang LGBT yang tidak diakui dalam kebijakan publik. Tapi pendeta itu juga lupa bahwa banyak teman-teman pendetanya juga harus terpaksa, mereka juga mengalami kesulitan ketika dipaksa untuk merubah, mengabaikan kebenaran Alkitab atau firman Tuhan atau dogma dari gereja yang dipegang bahwa Alkitab hanya mengenal laki-laki dan perempuan, bukan gender yang lain, itu pun juga merupakan sebuah paksaan yang sudah diketahui oleh banyak orang. Ada banyak pendeta-pendeta di Indonesia juga segan untuk menjadi pendeta di luar negeri ataupun di Amerika dalam konteks ya kinerja gereja-gereja Amerika yang memang menerima LGBT. Bahkan ada pendeta-pendeta yang memang pendetanya LGBT. Dan ini kan semacam pemaksaan terhadap orang-orang yang beriman, percaya bahwa Alkitab adalah hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Menurut saya, kebijakan Trump ini merupakan sesuatu yang penting sekali, dan ini merupakan juga dikatakan untuk membebaskan perempuan dari kekerasan. Dan memang yang menjadi sasaran terhadap hadirnya pengakuan terhadap LGBT atau gender lain adalah perempuan. Berarti ya di sini kita bisa melihat bahwa perempuan bisa mengalami banyak kekerasan yang bagaimana dikatakan oleh Trump, dan itu juga tentunya sudah melalui berbagai penelitian. Dan kejadian di Indonesia juga terjadi bahwa bukan hanya pendeta, sekumpulan pendeta yang kemudian sepertinya menyerang kekristenan, menyerang gereja-gereja yang tidak menerima LGBT, yang menerima hanya laki-laki dan perempuan. Salah satunya ketika ada pernyataan pastoral PGI tahun 2016 ya, yang saya menyimpulkan bahwa himbauan PGI agar masyarakat dan negara menerima orientasi seksual LGBT ya, orientasi seksual LGBT adalah tidak tepat karena proses kebijakan tersebut tidak melibatkan semua stakeholder PGI. Artinya semua PGI, anggota PGI kan tidak menerima, tapi kenapa ada pemaksaan seperti itu? Dan itu penelitian yang saya lakukan ketika PGI